Apa kata Linmas? Pemerintah Desa Loji Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi. Pada hari Rabu, 3 Agustus 2022, dalam rangka penguatan dan peningkatan kapasitas Satlinmas dengan tema pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, dan persiapan menyambut tahun politik yang tidak lama lagi akan dilaksanakan. Dalam kegiatan yang diikuti oleh Satlinmas yang ada di Desa Loji, hadir juga Kabid Linmas Kabupaten Sukabumi, Denny Ludiana beserta jajarannya, Camat Kecamatan Simpenan, Pramarza Mudra beserta jajarannya, Kepala Desa Loji Papang Suherlan beserta staf pemerintahan Desa Loji, Babin Kamtipmas dan Babinsa Desa Loji Kecamatan Simpenan. Kabid Linmas Kabupaten Sukabumi Denny Ludiana yang hadir dan sekaligus sebagai narasumber dalam paparannya menyampaikan tentang peran penting dan tupoksi dari Linmas agar para peserta yang hadir lebih memahami terkait dengan peran serta dalam menjalankan tupoksinya. Denny pun mengapresiasi kepada jajaran pemerintah Desa Loji yang telah memfasilitasi dan memberikan perhatian kepada Satlinmas. Narasumber kedua Dian Iskandar sebagai Kasih Pemerintahan Kecamatan Simpenan mengingatkan perihal dengan Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta pelindungan masyarakat. Denny Ludiana melalui pesan singkat WhatsApp menyampaikan, belum maksimal dalam pembinaan karena masih terkendala terbatasnya anggaran. Perihal peningkatan kapasitas anggota Satlinmas adalah menjadi salah satu tugas pokok dan fungsi kami sebagai Kepala Bidang Pembinaan Personil dan Linmas, dan hal itu senantiasa sudah kami kerjakan beberapa tahun ke depan, namun dengan segala keterbatasannya. Kenapa? Sebab dulu tahun 2020 kita pernah menganggarkan untuk peningkatan anggota Satlinmas, tapi dalam perjalanan itu kena refocusing kegiatan yang akhirnya ya terhentilah tahun 2020 non kegiatan. Yang ada hanya PSBB dan PPKM, itu pun untuk Kepala PPan, bukan untuk Linmas. Di tahun 2021 pun sama, kami masih mentok dengan kegiatan itu karena masih dalam rangka COVID. Hal inilah yang memang menjadi satu kendala kami dalam melaksanakan tugas sebagai pembinaan Linmas ke lapangan. Sekarang dari jumlah potensi Linmas apabila kita gabungkan ya, yang berjumlah hampir 16 ribuan lah, itu masih perlu penanganan yang secara khusus, sebab berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi mereka itu pun kami belum bisa menyampaikan secara maksimal. Kenapa? Kayak tugas pokok dan fungsi Satlinmas itu sebagai fungsinya sebagai Trantibum dan bencana alam itu tidak pernah kita maksimalkan, yaitu karena beririsan dengan anggaran yang memang belum tersedia karena refocusing atau COVID. Dan di tahun ini pun kami hanya kebagian untuk monitoring saja, keliling ke tiap kecamatan hanya untuk mengingatkan saja dan sekaligus mensosialisasikan Permendagri nomor 26 tahun 2020 itu yang harus kita kerjakan, kita sosialisasikan dan kita realisasikan. Salah satu amanat di Permendagri 26 2020 itu yaitu pembentukan Linmas tingkat kabupaten, pembentukan Linmas tingkat kecamatan, pembentukan Linmas tingkat desa. Tapi kalau tingkat desa kan tinggal hanya pengukuhan. Tapi kendala sekarang pembentukan Linmas tingkat kabupaten dan kecamatan ini belum terbentuk. Yaitu berkaitan dengan anggaran yang tidak tersedia. Harapan kami tentunya karena kita tahu lah anggota Satlinmas itu dengan berjibaku dan dedikasinya yang kami serap itu, dari mulai ada yang honornya, insentifnya itu setahun hanya 100.000 setahun. Kalau dibagi 12 paling berapa lah? 10.000 berapa? Enggak 10.000, 8.000 atau 9 ribuan.
dalam setahun, sebulan 9.000, setahun 100.000. Ada juga yang besar sampai 75.000 sebulannya. Itu hanya, dan itu dibayar pun 6 bulan sekali, paling cepat 3 bulan sekali. Nah ini harapan ke depan ada satu dorongan kekuatan anggaran yang memang bisa memberikan ruang gerak kami untuk bisa membina anggota Satlinmas ini. Tapi tentunya karena ini merupakan satu kewajiban kami sebagai pembina, dengan segala keterbatasan pun kami masih tetap melaksanakan sekemampuan kami di lapangan. Dan itu sampai hari ini terakhir di Desa Loji, Kecamatan Simpenan, alhamdulillah sudah aktif semua, bisa disaksikan sendiri dan langsung diadakan PBB-nya apa-apanya. Kebetulan Kasatgasnya sudah masuk ke grup Kasatgas kita atau forum Kasatgas Linmas Kabupaten Sukabumi. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Besar harapan kami ada satu penganggaran khusus untuk membina, menggalang mereka, minimal menjadikan anggota ya Satlinmas yang handal dan terampil. Sekarang memberikan keterampilan bagaimana, misalkan tata cara untuk memadamkan api yang bersumber dari bensin saja, belum tahu harus bagaimana memadamkannya. Atau kalau ada bencana longsor, belum tahu bagaimana cara penanganan evakuasi, penanganan bencananya gitu. Karena peningkatan kapasitas Linmas di bidang teknis, yaitu penanganan bencana dan terhenti pun belum kita belum sejauh itu kita melangkah gitu. Jadi kalau itu sudah ada dorongan ya bantuan anggaran atau kekuatan anggaran APBD yang atau dari sumber manapun saja, itu menjadi penyemangat kami untuk lebih menukik lagi lebih depan ke para anggota Satlinmas di tingkat desa. Di setiap desa pasti kami sentuh. Begitu Kang yang dapat saya sampaikan. Kalau ada hal-hal lain yang dipertanyakan atau masih perlu diinformasikan, mangga abdi siap untuk menjawab sekemampuan dan seadanya yang informasi yang ada di kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Seluruh pemaparan serta penyampaian materi diikuti dengan seksama dan antusias dari para peserta. Dari Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, reporter Jubir TV, Hattori melaporkan.